Bismillahirrahmanirrahim. Memahami kitab-kitab Allah. Pengertian: Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah, yaitu meyakini bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli. Ajaran dan tuntunan kitabullah itu sesuai dengan zamannya, artinya kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Isi kitabullah juga berada satu dengan yang lain. Perbedaan yang bukan pada aspek akidah keimanan, tetapi terletak pada aspek syariah atau ibadah, sehingga dikenal syariah Ibrahim, syariah Musa, dan syariah Isa. Hakikatnya sumber kitabullah itu satu, yakni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara satu kitab dengan kitab lainnya terdapat saling berkaitan dan bersinggungan. Setiap muslim wajib mengimani semua kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap seperti ini tentu menjadi kemuliaan Islam. Hal ini sejalan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Keyakinan umat Islam akan adanya beberapa kitab suci, Zabur, Taurat, dan Injil, tidak bermakna bahwa umat Islam harus pedoman kepada kitab-kitab suci tersebut. Hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman dan petunjuk, sebab semua kitab suci tersebut selain Al-Quran sudah tidak utuh dan tidak orisinil lagi karena sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, dan pengurangan. Misalnya kitab Injil yang paling dekat masa penghayunannya dari Al-Quran, yaitu sudah tidak dijumpai naskah asli dalam bahasa Aramea. Saat ini yang ditemui hanyalah perjanjian baru yang terdiri atas 4 versi Injil, yaitu yang disebut sebagai karya-karya sahabat Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan Injil Markus. Di samping itu masih ada lagi sekitar 23 kitab lainnya. Itulah sebabnya jika kitab Injil saja sudah tidak ditemukan naskah aslinya, padahal paling dekat pengwahyuan dengan Al-Quran, apalagi kitab Taurat dan Zabur yang masa pengwahyuannya lebih lama lagi. Semua itu semestinya semakin menguatkan keyakinan umat Islam untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya adalah menjadi saksi kebenaran, menjadi solusi menjawab, mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Sebagian orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Al-Quran memaparkan bahwa ada 4 kitabullah yang harus kita yakini. Berikut ini tabel dari masing-masing kitab berdasarkan urutan waktu diturunkan, yaitu yang pertama, kitab Zabur, bahasa Kipti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah Quran surah Al-Isra, dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi.
Yang kedua, kitab Taurat, bahasa Ibrani, yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang pertunjukan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekerajaan Fir'aun. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil, bahasa Suryani, yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang pertunjukan dan penerangan. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Yang keempat, ini ada kitab Al-Quran, bahasa Arab, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat. Quran Surah Fussilat ayat 41-42. Dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Berikut ini ada salah satu ayat yang menjelaskan keberadaan kitabullah. Ada Quran Surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainakum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian, yaitu Alkitab. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian di antara mereka berpaling dan mereka selalu membelakang kebenaran. Quran Surah Al-Imran ayat 23. Sekian penjelasan dari saya tentang kitab-kitab Allah.